Antara kamu dan dia, bab 5, tamat. Malam harinya, Andika menjemput Feby seperti biasa dan mengajak Feby makan malam bersamanya di restoran A. Sampailah mereka ke restoran yang terlihat sangat mewah. Restoran itu sangat ramai sekali. Andika menggandeng tangan Feby layaknya seorang kekasih. Feby sangat bahagia atas perlakuan Andika kepadanya. Dia tidak menyadari kalau Andika merencanakan sesuatu. "Kamu sudah baikan ya sama Sandra? Aku dengar-dengar kamu menjauhi Sandra karena Sandra dekat denganku," ujar Andika. "Mas dengar dari siapa?" tanya Feby yang memakan makan malamnya. "Tidak perlu tahu, tapi benar kan kamu yang menyuruh Sandra menjauhi aku?" ujar Andika. "Tidak," ujar Feby. "Mengaku sajalah, aku tahu Sandra menjauh dari aku karena ingin menjaga perasaan kamu yang menyukai aku," ujar Andika. "Tidak mas, aku tidak meminta Sandra apapun. Mungkin dia menjauh atas keinginan dia sendiri," ujar Feby. Tak lama kemudian, Sandra baru datang ke restoran tersebut dan melihat Andika yang mulai marah kepada Feby. Sandra berdiri di depan pintu masuk ke restoran itu. "Jujur Feb," ujar Andika berteriak kepada Feby. Andika sangat marah karena dia tidak berhasil mendapatkan wanita pujaannya. "Aku memang menyukai kamu mas, tapi aku tidak pernah menyuruh Sandra menjauh dari kamu. Itu keinginan dia sendiri karena dia tidak mau menyakitiku," ujar Feby yang mulai kesal. Andika terus membicarakan tentang Sandra. Andika pun menampar Feby di tengah pengunjung restoran tersebut dan juga di depan Sandra yang mematung di depan pintu. Sandra kaget melihat Andika yang biasanya sangat sopan dan perhatian dengan wanita, kini menampar sahabatnya sendiri. Feby hanya memegang pipinya yang ditampar oleh Andika. Memang sangat sakit tamparan itu, tapi lebih sakit lagi perasaan Feby ditampar oleh laki-laki yang dia cintai di hadapan banyak orang. Semua mata tertuju pada Andika dan Feby. Sandra pun langsung menghampiri mereka berdua dan menampar Andika. Plak! "Jangan pernah menyentuh sahabatku. Mas boleh marah kepadaku karena aku menolak cinta Mas. Mas boleh marah sama aku, bukan sama sahabatku. Dia tidak pernah menyuruh aku atau meminta aku menjauhimu. Aku sendirilah yang berjanji padanya untuk menjauh darimu. Tapi untung saja aku dan Feby tahu sekarang bagaimana sifat asli kamu. Kamu pria yang gak punya perasaan. Ayo Feb, kita pergi dari sini. Ingat, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku benci sama kamu," ujar Sandra menarik tangan Feby dan keluar dari restoran itu. Andika yang awalnya sudah marah kini semakin marah. Kesal melihat wanitanya semakin menjauh darinya. Andika membuang semua makanan yang ada di meja dan memecahkan beberapa piring dan gelas yang berada di meja tersebut. Andika pun kehilangan akal dan langsung mengambil botol minuman keras yang berada di bar kecil di restoran itu. Andika meminumnya dan langsung pergi mengejar Sandra dan Feby. "Tunggu!" teriak Andika di parkiran. Karena Sandra masih menenangkan Feby yang masih trauma dengan Andika yang membentaknya. Sandra dan Feby melihat ke arah belakang dan di sana terdapat Andika yang berjalan hendak menghampirinya. Tiba-tiba Andika langsung menarik lengan Sandra dan membawa Sandra secara paksa masuk ke dalam mobilnya. Sandra berteriak dan mencoba melepaskan diri dari Andika. Feby juga membantu Sandra menjauh dari Andika. Akan tetapi kedua perempuan itu tidak dapat menandingi kekuatan Andika. Sandra dibawa oleh Andika masuk dan Andika langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Feby takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Feby pun mencari pertolongan dan dia bertemu seorang ojek dan ternyata itu Lexi yang bekerja sampingan sebagai ojek. "Mas, bantuin aku, teman aku diculik," ujar Feby yang menghentikan Lexi yang sedang melintas di depannya. "Kamu bukannya teman dekat Sandra ya?
ujar Lexi yang pernah beberapa kali melihat Feby bersama Sandra, akan tetapi tidak mengenal Feby secara langsung. Iya mas, benar-benar. Mas, bantuin aku ya, sahabat aku Sandra diculik mas, ujar Feby yang sangat panik. Diculik? Kamu kenal gak sama penculiknya? Atau kamu tahu gak gimana ciri-cirinya? Ujar Lexi. Iya mas, aku mengenalnya. Dia Andika dari universitas yang sama dengan aku dan Sandra, ujar Feby. Andika? Apa Andika Pratama itu? Ujar Lexi. Iya, bener mas, dia, ujar Feby yang mulai menangis. Jangan menangis, aku akan membantu kamu dan teman kamu. Dan kamu pulang saja dulu, aku janji, aku akan menyelamatkan sahabat kamu, karena Sandra juga teman aku, ujar Lexi. Bener ya mas, tolongin dan bantu kami, ujar Feby. Iya, kamu laporin ke polisi dan aku akan mengejar Andika, ujar Lexi. Feby pun menganggukkan kepalanya. Lexi langsung bergegas pergi menemui Andika di rumahnya. Sampainya di sana, Lexi melihat mobil Andika terparkir rapi di dalam garasinya. Andikanya ada pak? Tanya Lexi kepada satpam di sana. Iya mas, ada, baru aja dia datang, ujar satpam yang bekerja di sana. Saya masuk ya pak, ujar Lexi. Silahkan, ujar pak satpam itu karena memang Lexi sering berkunjung ke rumah Andika. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan jejak seorang gadis di sana. Di mana dia menyekap Sandra, gumam Lexi. Andika pun menghampiri Lexi. Tumben kamu kesini, ada apa? Tanya Andika. Oh iya, aku mau pinjam kamera kamu dong. Soalnya kamera yang sering aku pakai sudah mulai bermasalah nih. Kamu kan punya beberapa kamera yang tidak kamu pakai, ujar Lexi. Yaudah, ambil aja di kamar. Aku mau ke supermarket dulu, ujar Andika yang tidak menaruh curiga sama sekali kepada Lexi dan berpikir bahwa Sandra akan aman berada di gudang belakang. Andika pun pergi dan Lexi yang merasa aman langsung mencari keberadaan Sandra. Akan tetapi Lexi tidak menemukannya. Akhirnya Lexi memutuskan untuk mencari di sekitar rumah itu. Akan tetapi tetap tidak menemukannya. Di mana ya Andika menyembunyikan Sandra? Ujar Lexi. Dan Lexi pun memutuskan untuk bertemu dengan Feby lagi. Andika pun kembali ke rumah dan melihat Lexi yang sudah pergi. Andika pun pergi ke gudang belakang yang sangat kotor dan dari luar tidak kelihatan kalau di sana ada sebuah gudang. Andika masuk dan melihat Sandra yang terus menangis sembari duduk di kursi kayu dengan tubuh, tangan, serta kakinya yang diikat oleh tali dan mulutnya pun dilakban. Layaknya penculikan handal pada umumnya. Ini makan, ujar Andika memberikan satu kantong plastik kepada Sandra sembari membuka lakban yang menutupi mulut Sandra. Aku gak mau makan, ujar Sandra. Apa? Jangan membuat aku tambah marah. Jangan pernah membantahku. Kalau tidak, ujar Andika. Kalau tidak apa? Kamu mau menamparku? Tampar. Kamu mau membunuhku? Bunuh saja aku, ujar Sandra menantang omongan Andika. Tapi sebenarnya ada perasaan takut yang menyelimuti hatinya. Diam, ujar Andika membanting meja yang ada di sampingnya. Kenapa diam? Kenapa? Kamu takut? Kalau mau tampar, tampar aja, ujar Sandra semakin membuat Andika marah. Diam, ujar Andika lagi. Kenapa kamu melakukan hal ini? Apa salahku sehingga kamu menculikku? Dan apa salah sahabatku? Kenapa kamu menampar dan mempermalukannya? Ujar Sandra. Karena dia telah membuat kamu menjauhiku. Kamu harus menjadi milikku selamanya, ujar Andika yang sudah seperti orang yang tak waras. Ternyata saat tengah malam Andika berada di gudang tersebut, Lexi diam-diam masuk ke rumah Andika dan mendengar teriakan Andika seperti orang yang sedang marah. Lexi pun mendekati gudang tersebut. Ternyata di sini ada sebuah ruangan. Aku harus membantu Sandra, gumam Lexi saat mendengar suara perempuan yang sedang berdebat dengan Andika. Karena Lexi tahu betul suara sahabatnya itu.
Dengan cepat Lexi masuk ke dalam gudang itu dan membantu Sandra. "Dik, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia," ujar Lexi. "Apa pedulimu? Kamu menyukai gadisku," ujar Andika. "Kamu kenapa, kawan? Kenapa kamu menjadi seperti ini?" ujar Lexi. "Diam kamu. Aku tidak ada urusannya dengan kamu. Pergi kamu dari sini," ujar Andika. "Tidak, aku tidak akan pergi sebelum kamu melepaskan Sandra," ujar Lexi. "Tidak, dia tidak akan aku lepaskan. Dia milikku selamanya," ujar Andika. "Sudah tak waras kamu, Dik," ujar Sandra. "Iya, aku sudah gila. Aku gila karena kamu. Mau tidak mau, kamu harus tetap menjadi milikku," ujar Andika. "Lepaskan dia, Dik. Kasihan dia. Sahabatnya sangat mengkhawatirkannya," ujar Lexi. Andika pun hendak memukul Lexi, akan tetapi Lexi menghindarinya. Terjadilah perkelahian di antara keduanya, dan Andika pun mengambil sebatang kayu dari kursi-kursi yang telah rusak dan memukuli kepala Lexi. Kepala Lexi pun bercucuran darah. Sandra histeris dan menangis sembari memanggil nama Lexi berkali-kali. "Mas, tolong jangan pukul Mas Lexi lagi. Dia tidak ada kaitannya dengan masalah kita," ujar Sandra. "Diam, jangan membelanya. Dia telah ikut campur urusan aku denganmu," ujar Andika. Saat Andika hendak memukul Lexi lagi, Lexi pun menahan dan memukul kembali Andika hingga Andika pingsan. Dengan sisa tenaga yang Lexi miliki, dia membuka tali yang ada di tubuh dan kaki serta tangan Sandra dan cepat melarikan diri dari Andika. Sandra menopang tubuh Lexi yang telah melemah, ditambah kepala Lexi yang bercucuran darah. Ternyata di luar rumah Andika telah banyak sekali polisi yang mengepung rumah Andika, dan Feby beserta beberapa polisi segera membantu Sandra dan Lexi langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi pun menangkap Andika atas kasus penculikan. "Kamu gak apa-apa kan, San?" ujar Feby. "Aku gak apa-apa, tapi Mas Lexi gimana ini? Kepalanya terus mengeluarkan darah," ujar Sandra. Sementara Lexi sudah lemas kehabisan tenaga. "Tenang aja, kita hampir sampai di rumah sakit nih," ujar Feby. Sampailah mereka di rumah sakit dan Lexi langsung mendapatkan perawatan intensif. "Kita pulang aja dulu, besok kita kembali lagi," ujar Feby. "Aku mau menemani Mas Lexi," ujar Sandra. "Iya, besok kita kembali lagi. Kamu boleh kok jagain dia besok. Kamu juga butuh istirahat. Hari ini kamu mengalami kejadian yang tidak mengenakan," ujar Feby. Akhirnya Sandra pun mau untuk pulang ke asrama. Keesokan harinya, Sandra merubah penampilannya. Dia mengenakan jilbab panjang. "Itu kamu, San?" ujar Feby. "Iya," ujar Sandra. "Kamu pakai jilbab?" ujar Feby. "Iya, bagus enggak? Aku ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi," ujar Sandra. "Apa ada kaitannya dengan Mas Lexi?" tanya Feby. Sandra hanya tersenyum. "Baiklah, semoga Mas Lexi cepat sembuh ya," ujar Feby. Sandra pun pergi menjenguk Lexi. Sesampainya di rumah sakit, "Syukurlah Mas Lexi sudah sadar," ujar Sandra sangat bahagia. "Iya, syukurlah. Aku masih bisa melihat indahnya dunia," ujar Lexi. "Penampilan baru aku bagus nggak, Mas?" tanya Sandra. "Bagus kok, sangat cantik. Aku suka," ujar Lexi. "Syukurlah kalau Mas suka. Mas, terima kasih ya. Kemarin sudah menolong aku dari Andika," ujar Sandra. "Iya, sama-sama. Semoga kamu baik-baik terus ya," ujar Lexi. "Iya, Mas. Kalau ada Mas di samping Sandra, Sandra yakin Sandra akan aman," ujar Sandra. Beberapa hari Sandra merawat Lexi yang masih terbaring di rumah sakit. Dengan senang hati dia melakukannya, dan mereka berdua pun semakin akrab. Karena Lexi belum juga menyatakan cinta kepada Sandra, Sandra mulai penasaran apakah Lexi mencintainya atau tidak. Karena Sandra sudah mulai mencintai Lexi. "Mas, aku ingin bicara. Mas suka nggak sama aku?" ujar Sandra to the point.
Suka, kenapa? Tanya Lexi. Kalau suka, kok Mas gak ngajak Sandra pacaran sih? Ujar Sandra. Mas gak pernah pacaran dan Mas gak tahu harus apa. Lagian Mas gak mau pacaran. Kalau memang serius, Mas langsung nikahin aja. Pacaran setelah menikah itu hal yang lebih menakjubkan, kata banyak orang ya, ujar Lexi tertawa. Terus, ujar Sandra, jadi Mas akan langsung melamar kamu di hadapan ibu kamu. Mas gak mau menjadikanmu pacar, tapi Mas akan menjadikanmu istri Mas selamanya. Apa kamu mau? Ujar Lexi. Sandra pun menganggukkan kepalanya, menandakan dia menerima Lexi sebagai calon suaminya. Tamat.